Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita dari kelompok 33. Di sini saya akan menjelaskan pos praktikum modul 2, penarikan sampel dan estimasi parameter. Di sini terdapat rekapitulasi kuesioner dengan responden 50 dengan butir pertanyaan 1 sampai 11. Terdapat total skor dan rata-rata skor. Cara untuk mencari total skor yaitu dengan cara sama dengan sum dengan buka kurung blok data 1 sampai 11, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk mendapatkan semua datanya sampai responden 50, yaitu dengan cara tanda plus diklik 2 kali, nanti akan muncul secara otomatis datanya sampai bawah. Kemudian untuk mencari rata-rata skor, yaitu dapat dicari dengan rumus sama dengan average, buka kurung, blok data dari pernyataan 1 sampai pernyataan 11, tutup kurung, enter. Untuk mendapatkan semua rata-rata skor, yaitu dapat dilakukan dengan cara plus 2, diklik 2 kali, nanti akan muncul secara otomatis semua datanya. Kemudian terdapat tabel tingkat kepuasan, di mana di sini ada interval, skor, dan keterangan. Interval 0 sampai 1, skor 1, keterangan sangat tidak puas. Interval 1,1 sampai 2, dengan skor 2, keterangan tidak puas. Terdapat interval 2,1 sampai 3, dengan skor 3, keterangan cukup puas. Interval 3,1 sampai 4 dengan skor 4, keterangan puas. Interval 4,1 sampai 5, skor 5, keterangan sangat puas. Kemudian selanjutnya yaitu mencari R-tabel. Di sini sudah terlampir R-tabel. Kemudian kita mencari uji dua arah. Terdapat tingkat signifikansi, N, DF, dan R-tabel. Untuk mencari tingkat signifikansi, yaitu dapat dicari dengan rumus sama dengan 1 min 0,95. Kemudian enter, maka hasilnya akan terdapat 0,05. Kemudian untuk mencari N, yaitu responden. Di sini sudah terdapat responden 50. Kemudian mencari DF dengan cara sama dengan N min 2. Enter, kemudian datanya terdapat 48. Kemudian mencari R-tabel, yaitu data 48 di sini R-tabelnya nilainya sebesar 0,2787. Kemudian mencari uji validitas. Di sini terdapat variabel dan hasil perhitungan. Dalam variabel terdapat N, DF, confidence level, alpha, T-tabel, R-tabel. Dalam hasil perhitungan nanti terdapat hasil dari setiap variabelnya. Untuk mencari N, yaitu responden tadi kita dapatkan sebesar 50 responden. Kemudian untuk mendapatkan DF, yaitu dengan rumus tadi, yaitu N-2, hasilnya 48, confidence level, yaitu 95% dengan alpha 0,05. Tabel dapat dicari dengan rumus sama dengan tin V, yaitu buka kurung dengan klik alpha dengan tanda pisah, dengan klik DF tutup kurung, enter. Kemudian mencari R-tabel, yaitu dengan cara buka kurung sama dengan klik T-tabel dibagi SQRT, buka kurung alpha ditambah T-tabel pangkat 2 tutup kurung, enter. Kemudian uji validitas. Di dalam tabel uji validitas terdapat nomor butir soal, R hitung, R tabel, dan keterangan. Nomor butir soal yaitu didapat dari
11 pernyataan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk mencari R hitung sendiri, kita menggunakan SPSS. Di dalam aplikasi SPSS itu, kita melakukan copy paste dari data rekapitulasi kuesioner, di copy paste dalam SPSS, kemudian kita masuk ke variabel view. Dalam view terdapat name, type, with decimal, label value, missing columns, align, measure, row. Name, untuk mengubah name, dapat di-rename dengan cara klik 2 kali sesuai dengan keinginan kalian. Terus type ini numeric, with decimal, label value. Terus terdapat measure. Di measure ada 3 pilihan, yaitu ada scale, ordinal, dan nominal. Kemudian masuk ke analyze, pilih correlate, bivariate. Kemudian akan muncul sebuah tabel. Untuk mendapatkan hasilnya dapat diklik 2 kali. Nanti akan muncul sebuah pivot yang menunjukkan hasil dari data tersebut. Terdapat tabel pivot, kemudian kita scroll ke bawah sampai ada total score. Di sini kita akan blok data mulai dari soal pertama sampai soal 11. Kemudian kita copy paste ke Microsoft Excel. Hasil yang ada dalam SPSS tadi kita paste dalam Microsoft Excel. Hasilnya seperti ini. Apabila data tersebut belum berubah menjadi nilai desimal, kita ubah dulu ke bentuk desimal. Kemudian setelah data berubah bentuk ke bentuk desimal, kita letakkan dalam tabel di dalam R hitung. Sampai data terakhir. Kemudian mencari R tabel. Di tabel sebelumnya sudah tertera R tabel, yaitu senilai 0,2787 10593. Kemudian kita masukkan dalam tabel R tabel sebesar 0,2787 1059. Kemudian tarik dengan klik 2 kali tanda plus sampai data terakhir. R hitung lebih besar dari R tabel dapat dinyatakan valid. Maka data dari hasil percobaan kali ini yaitu semua valid. Jika terdapat item yang tidak valid, terdapat beberapa solusi, yaitu solusi pertama, dapat mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Solusi yang kedua yaitu mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Solusi yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang. Namun item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu mencari uji reliabilitas, di mana dalam uji reliabilitas terdapat tabel yang terdiri dari variabel, hasil perhitungan, dan keterangan. Variabel sini kita menggunakan alfa dengan hasil perhitungan 0,95 dari hasil SPSS tadi, kemudian alfa lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Maka keterangan dalam tabel di sini tertera reliable. Kemudian terdapat data yang dihasilkan dari software SPSS, di mana di sini tabel data yang pertama memuat keterangan, yaitu output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden
N sebanyak 50 orang. N di sini tertera 50. Maka N-nya 50. Karena tidak ada yang kosong, dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Tertera dalam tabel yaitu 100. Kemudian tabel selanjutnya, yaitu tabel kedua, juga terdapat dari SPSS tadi, kita copy paste dalam Microsoft Excel dengan keterangan dari output di samping diketahui N, yaitu of item, bukti pernyataan pada kuesioner. Ada 11 buah dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,950. Di sini tertera 950 diubah menjadi bentuk desimal, yaitu alfa tersebut menjadi 0,950. Karena nilai 0,950 lebih besar daripada 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa 11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Kemudian tabel terakhir, yaitu yang dihasilkan dari SPSS tadi, kita dapat disimpulkan bahwa tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dapat dilihat di sini terdapat 11 kuesioner data. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih besar 0,2787. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.